konten saya itu ada personal branding saya itu namanya di TikTok itu lagi realistis namanya. Kocak jadi konyol. Setelah itu juga bahas-bahas tentang mahasiswa. Follower udah banyak juga, udah 20 ribuan. Cuma memang fokusnya di mahasiswa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Salah. Oke, kembali lagi bersama aku Nuhal Babadi, CIB Podcast, Communication Islamic and Broadcasting. Kali ini di CIB kehadiran bintang tamu yang luar biasa dari Pekalongan ya Mas ya. Dari Pekalongan. Ada dua orang. Ini rencananya kita akan buka cabang baru.
magang di seluruh dunia. Dunia Pekalongan mas. Pekalongan dulu. Iya. Puasa itu. Internasional puasa. Kalau Mas Umam masih banyak apa? Ya, saya belum selesai. Oh belum selesai. Banyak kesibukan saya masih. Sibuk banget ya. Oh iya. Saya juga punya usaha di media. Mungkin banyak pernah follow Instagram Curhatan Mahasiswa. Nah itu followersnya udah 200.000 lebih. Masya Allah. Nah, itu saya memang punya beberapa media-media. Isinya apa itu mas? Isinya memang curhatan Samudra. mahasiswa, media-media mahasiswa. Nah, ini ownernya Mbak. Begitu, Masya Allah ya. Oh, Kalau Mas Andi? Umar. Ya Allah, ya. Mas. Maafkan aku. Ya. Ya kalau saya tentu saja sama Pak. Oh iya. Bedanya ya. Beda di saya konten. Kalau curhatan mahasiswa itu Oh iya. saya ikut ngambil. Saya karyawan gitu. Bagian apa nih? Karyawan Enggak. nyambati. Bareng intinya kita kegiatan sering bareng. Cuma memang kadang ada yang sendiri-sendiri. Kalau saya basicnya kadang foto sama video sih. Oh, berarti kayak ini juga wedding gitu nggak? Wedding dulu sih. Sekarang Atau produk aja ya? Boleh nih. Apa tuh? Produk apa ya? Kudung? Saya punya usaha dulu. Enggak. tapi kan di kami kan belajar itu juga. Iya, tapi aku belum sampai sih soalnya masih semester 3. Oh iya, masih ke uin-uinan ya. Iya, masih ada filsafat gitu ya. Hadis dakwah gitu. Iya. Tapi udah luas lah sih, Wak. Nah, gitu. Nah, kalau yang jualan itu berarti jualannya berdua? Jualan risol? Iya. Ngelolanya. Awalnya. Oh, jualannya. Awalnya jualannya Kan ada. jualannya ada orang. Iya. Soalnya kan aku bilang ke temanku ya, Ah. "Wah, jadi bos ngono. Jual sesuatu, jual ke. Oh lah, iki aku nek ketemu terus yo kuwi." Iya, Mbak. Kalau Iya deh, kayak Uji pada kalau gitu. nggak apa, kancaku. Podo, ngono. waduh, ketemu nih. Iya. Oh iya. Kan ngomongin tapi nganu. Nanti gue sekarang dari dia. Ya beda. Ayo, kita dulu ya. Ah iya. Oke, terus kalau ini kan berarti bikin konten itu berdua itu. Awalnya itu gimana? Awal mulanya. Awal mula dari pertama kali manusia diciptakan. Nabi aja. Awal mula kita modal mas, coba dijelaskan mas. Oh iya, ya sebenarnya kan sebelum kita bersatu, kita kan sendiri-sendiri ya, konten sendiri-sendiri, tempat konten sendiri-sendiri. Iya. Cuma yang namanya sendiri kadang apa ya, kayak saya merasakan Sekian. masalah sendiri sih memang konsistensi. Maksudnya untuk mempertahankan konsistensi upload itu kadang susah, kadang banyak malesnya gitu. Banyak malesnya. Nah, kebetulan tiba-tiba Aldi itu main gitu kan, dia dulunya kan di Jogja kan, merantau kan. Nah, setelah dia merantau terus pulang lagi ke Pekalongan, main ke tempatku, terus akhirnya bisa ngobrol-ngobrol dan ya nggak sengaja aja tiba-tiba terbentuk gitu. Maksudnya Berarti kenalnya dari mana, Mas Ali dan Mas Umam? kalau kami dulu itu di komunitas stand up Stand up. comedy. Komedi dunia. Stand up comedy. Pekalongan. Pekalongan. Oh Iya, iya. ada. Oh, itu berarti yo. Oh Ada iya. pondok sih. Iya. Terkurung. Sombong. Ya, maksudnya. Iya. Tapi kalau aja tahu berarti. Tahu rasanya yo. Iya. Kayak tahun ini. Iya. Oh, berarti dari stand up comedy. Iya. Berarti lama yo. Udah. Ya, bener sih. Terus Iya. Kayak gitu. iya, berarti dari stand up comedy kamu Memang dulunya itu ya saya di Jogja tuh. Konten juga tentang mahasiswa juga Mbak, kalau dulu. Ada konten saya tuh ada personal branding saya itu namanya di TikTok itu lagi realistis namanya. Kocak itu konyol. Mesti
terus nggak ini Pekalongan sama Mas Umang ini. Kalau Mas Umang dulunya? Kalau saya dulu makanya pernah One Piece. Tahu One Piece kan? Tahu One Piece, tapi aku suka yang live action. Oh ya, live action Nggak aja. suka yang anime. Yang animenya itu kan episodenya udah sampai ribuan. Iya, Jadi sih, film episode apa maksudnya? ah, Live iya. action. Nah itu saya bahas kayak teori-teori gitu sih. Menurut Jadi saya Oh, minggu jadi subscriber saya ibu-ibu. Ada yang subscribe Mas Umam mungkin ya para ibu. Loh, Ada iya. loh di TV ada yang ibu juga. Cowok-cowok juga pada ibu kan. Mas Irul itu ibu. Oke, kalau aku sih sukanya yang soalnya yang apa itu namanya fantasi. Fantasi kan? Fantasi berarti kayak apa ular bisa ngomong lah Mas. Bikin absurd sih. Iya gitu-gitu, ya kan bagus sih. Gitu, terus kalau misalnya ini kan berdua ngonten gitu ya. Kenapa apa namanya akhirnya itu ngontennya itu tentang Pekalongan gitu. Kan apa sebelumnya mahasiswa terus One Piece gitu. Kenapa nggak mahasiswa suka One Piece? Gitu. Ya karena kita tinggalnya di Dieng. Bukan, karena kita tinggalnya di bawah, enggak ya. Sebenarnya awal itu kita dari keresahan. Maksudnya kita kalau ke Jogja, ke Semarang, ke Jakarta, kemana ke kota-kota besar, Iya. itu kalau cari makanan itu gampang kok. Kita sekarang kan apa search engine itu kan bukan Google lagi. Kita searchingnya di IG atau di TikTok ya. Iya. Kita misal liburan ke Jogja, searching rekomendasi makanan di Jogja di TikTok itu banyak tuh. Banyak banget. Konten kreator tuh banyak. Nah kalau kita dulunya sebelum ada kita ya, iya, kita cari di Pekalongan, kita search rekomendasi makanan di Pekalongan di TikTok. Perawan nih, betulnya berita Pekalongan info. Iya. Gimana ya? Benjir, Iya, panjang. iya. Iya. Jadi karena terlihat dari badan saya yang gemuk ini, saya tuh masukannya kulineran. Saya tuh kalau di Jogja juga, memang saya suka kulineran. Di sini kalau cari-cari referensi kuliner itu susah. Akhirnya karena belum ada kreator yang fokus di kuliner memang. Yowes, akhirnya kita bikin aja. Kebetulan kita ada basic, bla bla bla. Akhirnya yowes, kita bikin konten yang tentang Pekalongan, khususnya pertamanya kita di kuliner dulu. Itu awal itu kayak gitu. Berarti nggak langsung yang tentang apa kebudayaannya Pekalongan Belum. sendiri gitu ya? Ya. Belum. Itu tuh seiring berkembangnya waktu ya Mas. Berarti awalnya sukanya jajan ya? Jajan, Iya. aku sukanya. Oke, suka jajan berarti Mas. Nah, kalau Mas Adi Sopi. sama Mas Adi Ini Umar. Astagfirullah. Iya. Oke, so tuker terus so ngomong ya maafkan aku ya Mas. Saya juga ketukar. Iya. Ketukar awal itu. Aku coba mau dilihat Umar. Iya. 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 Iya, terus kalau ini dua logo ya namanya. Kenapa dua logo gitu Mas? Kenapa dinamakan dua logo? Kenapa nggak dua Serigala. Iya, dua serigala? Ya duo, yang pertama kan udah jelas duo kan berarti dua orang ya. Nah kalau logo, tahu arti logo nggak? Logo gimana? Dulu. Oke. Enggak sih. Ya enggak Mas. Ya, ya. Bukan, kalau logo itu kan salah satu kata yang khas kan maksudnya cuma ada di Pekalongan gitu. Di kota-kota lain nggak ada logo. Nah karena kita kontennya seputar Pekalongan, akhirnya kita mengangkat salah satu kosakata itu logo. Logo sendiri itu sebenarnya juga aneh Mas. Maksudnya istilahnya logo itu kayak jancuk tapi definisinya kata Mbah Susilo. Karena jancuk itu bisa kemesraan, bukan cuma kuatan, tergantung Situasi. penggunaannya, situasinya. Misal ya, logo nabi sebulan berusaha langsung omsetnya 100 juta. Nah, ini kan sebuah kekaguman. Tapi kan logo, jadi logo itu maknanya itu luas.
kebudayaan Pekalongan, terus bahasanya gitu kan yang biasa sama anak-anak kecil itu Mas, bahasa Kalongan gitu gitu. Kenapa terus ke situ gitu? Ya karena kan kita memang yang pertama kita bikin konten kan memang untuk orang Kalongan, maksudnya jadi kita bikin ya seputar Kalongan, rekomendasi kuliner, terus bahasa-bahasa yang relate dengan Pekalongan, terus bahas kebudayaan juga karena terutama kayak kadang yang sejarah-sejarah ya kayak anak-anak sekarang tuh kan pasti nggak tahu ya kayak misal kenapa namanya Pekalongan gitu. Nah kalau kita tahu kita akan share terus gitu aja sih ya karena audiens kita orang Pekalongan gitu ya. Tapi lucu sih Mas, maksudnya kan aku Kalongan juga gitu ya, jadi aku bahasa Kalongan lagi aku kayak dromimil, kamu udah berarti dromimil itu baru tahu dromimil, ternyata aku dromimil Kalongan kan. Mas-mas ini sudah jadi konten kreator gitu ya, sudah dikenal banyak orang tentunya gitu. Gitu. Nah pasti kan kalau konten kreator itu kan pasti ada yang suka, ada yang nggak suka gitu kan. Nah kalau Duologi ini mengatasi orang-orang yang mungkin tidak suka dengan konten-kontennya jenengan itu bagaimana? Kalau kita sih tidak menanggapi itu biasanya. Soalnya dari sekian banyak orang, misal kita katakanlah viewernya rata-rata 30-50 ribu, yang palingan yang komen itu paling 1, 2, 3 orang. Ya, jadi nggak usah diurusi aja, karena kita harus fokus sama orang-orang yang suka kita. Soalnya kan yang itu cuma nggak ada 1%. Kalau kita fokus ke situnya, malah kitanya yang pusing sendiri. Memang kita, yowis, kita fokus bikin konten aja, bikin konten buat orang-orang yang suka sama kita. Kalau ada orang yang nggak suka, yowis. Ada komen, ada beberapa memang ada komen yang kurang suka atau gimana, yowis. Tidak kita gubris. Soalnya ya buat apa juga. Ngomong 1, 2 orang. Sedikit soalnya. Nah, soalnya kalau banyak. Nah, banyak. Mungkin itu kita butuh introspeksi. Iya, butuh Introspeksi. introspeksi. Iya. Kalau cuma sedikit sih, yowis. Biarkan angin berlalu. Ya, dulu ya udah nggak benar gitu ya. Iya. Terus kalau proses-prosesnya itu kan pasti panjang dia kan dia. Iya. Prosesnya jadi konten kreator kan, jadi konten kreator kan nggak mudah ya Mas. Ada susah senangnya. Nah, itu prosesnya dalam apa namanya menjalani jadi konten kreator itu dengan berdua serasanya bagaimana? Ya sebenarnya kalau untuk Duologi sih banyak yang ngomong ya, banyak yang ngomong hitungannya perkembangannya cepat ya. Karena kita baru setahun gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin masalah proses, kita tuh prosesnya nggak cuma di Duologi aja. Mungkin Duologi cepat, cuma kan balik lagi dulu kan kita sudah basic, sudah sering bikin konten sendiri-sendiri juga kan. Terus saya basic foto video, terus dia basic sosial media marketing, terus juga biasa konten juga. Makanya kalau orang-orang pada ngomong cepet banget itu sebenarnya enggak juga sih, karena sebelum Duologi pun kita sudah memulai prosesnya. Ya panjang cuma bukan di sini kebetulan. Iya. Ya jadi kelihatan memang cepat ya Mas. Kelihatan. Iya. Itu sih. Ya, untuk kesannya gimana? Maksudnya kan biasanya kan apa namanya konten kreator itu jarang banget yang berdua gitu, biasanya sendiri-sendiri gitu ya. Mungkin yang aku lihat sendiri-sendiri gitu. Ini kenapa berdua gitu, berdua bersama gitu. Gitu. Rasanya emang ya yang dirasain itu apa ketika mengonten beda gitu? Iya, memang kan gitu. Saya kan dulu ngonten sendiri. Memang kalau berdua tuh gitu, kayak teori itu Mas. Katanya kalau jarang, kalau siji sak jarang, iso ngamot paling 100 kilo. Tapi kalau rong jarang iso sampai 1000 kilo. Nah, masalah itu kayak gitu Mas. Kaca ini ada walaupun tambahan itu cuma 1 orang, itu rasanya tuh jauh lebih mudah gitu. Ada yang nyemangati. Kalau sendiri kan kalau moodnya jelek, ya udah males, rasa di post. Sedangkan TikTok itu kan apa Instagram
itu kan sosial media Allah itu terus. memang menuntut kreatornya tuh untuk mengupload video itu loh. Jadi kalau berdua tuh jauh lebih konsisten dan akhirnya jauh lebih cepat perkembangannya. Kalau berdua lebih baik. Jadi aja saya Dua kreator cukup. Ya ambil. Oke, monggo Mas, monggo silahkan ngobrol serot. Kok basa larangan serot? Serot kalau enggak. Iya. Ngelai kuwi. Ora. Apa bahasa kalongane ngelai? Ngelai. Oh iya, ngelai. Oke. Terus kan kalau kayak aku gitu ya Mas, kan masih berproses nih. Ada pesan-pesan nggak nih buat generasi-generasi yang mungkin mau mulai gitu? Mau mulai konten. Iya, mau mulai konten. Ini yang selalu kita angkat. Kalau mau konten itu konten dulu aja. Soalnya jangan takut jelek dulu. Soalnya memang pertamanya itu harus jelek dulu. Kebanyakan orang tuh maunya baru konten tuh langsung bagus gimana udah beli kamera udah ini. Padahal kalau mau konten itu ya mulai dulu aja. Karena memang harus jelek dulu. Kita ya memang dulunya aneh ya, dulunya ya nggak sebagus yang sekarang gitu. Memang jangan takut jelek, soalnya memang pertamanya itu harus jelek dulu. Karena kalau kita udah tahu kita jelek, di video selanjutnya itu kita bakalan tahu apa yang harus direvisi, terus apa nadanya, bicaranya gimana yang bagus, terus konten seperti apa yang biar edit terus. Nah itu kan memang harus jelek dulu gitu sih. Pesannya sih mulai dulu aja. Kayak toko Ya mulai belajar karena belajar sambil praktek itu lebih dalam ya daripada belajar cuma teori. Kalau Mas Umam sendiri kan fotografer gitu ya. Kalau mau mulai berkarya jadi fotografer atau fotoproduk nih, itu awalnya biar kita semangat kan biasanya aduh nggak ada kamera gitu. Ini di luar konteks nggak apa ya? Kan apa sama-sama konten kreator. Oh iya. Kalau untuk bidang foto video sebenarnya kalau sekarang sudah dipermudah juga ya kan sekarang juga ada kayak penyewaan alat gitu kan. Nah kalau memang belum bisa beli kamera ya kita bisa sewa dulu gitu. Atau punya teman yang punya alat bisa kita sewa gitu sih. Bisa mulai dari situ aja sih. Jangan dipaksakan. Kayak saya. pernah memaksakan diri. Iya, pernah memaksakan diri, akhirnya malah Ruka. Putra. Jadi sesuai kapasitas saja kalau mau memulai sesuatu itu. Yang penting terus dilakukan dan konsisten gitu aja. Terus kan kalau ada konten kreator itu pasti ada kendala-kendala yang bisa. Itu kendala-kendala jadi konten kreator itu apa sih? Terus tipsnya biar mudah gitu, mudah menjalani. Kendalanya apa ya? Kendalanya itu yang pertama biasanya orang-orang tuh udah langsung masa soalnya HP-nya elek biasanya, HP-nya kentang biasanya. Sebenarnya sih itu bisa jadi itu kendala, tapi sebenarnya itu bisa diakali. Misal kalau HP-nya itu Xiaomi Redmi 5 udah jadul, itu kan memang orang-orang pasti kan bakalan udah langsung males gitu. Tapi itu bisa diakali dengan konten-konten yang sesuai dengan HP kita. Misal kalau HP ini kita jelek, itu ya kita kontennya jangan jalan-jalan, jangan review kuliner, itu memang kurang. Tapi kalau kita kontennya itu kayak banyak lah, kayak monolog, kayak storytelling, pakai kamera yang antang top, nggak perlu jalan-jalan kan Xiaomi masih oke. Tapi kalau jalan memang kan kayak obat bayi. Iya, tapi stabil. Ya itu sih paling banyak yang terkendala alat. Sebenarnya bisa diatasi dengan konten. Jenis konten itu seperti apa? Iya benar. Jenis konten itu sebenarnya banyak. Banyak. Jadi setiap kebutuhan konten itu
kita itu ya, Iya. ada salah satu konten kreator yang dia FYP kalau pakai HP jelek. Iya. Itu ya. Iya. Ada kayak gitu. Malah ketika dia pinjem HP iPhone temennya, Nggak FYP. nggak FYP, ada. Soalnya kontennya itu tentang Tentang apa namanya? drama Keluarga yang kasihan-kasihan kalau Kasihan, menjual kasihan. kesedihan, Iya. menjual kesedihan, dan bapak istri mau masak waktu kayak gitu kayak gitu, drama kasihan kayak gitu. Ada loh, ternyata pasarnya tuh ada loh. Kita kan nggak tahu, orang-orang tuh nggak tahu. Nah itu malah harus memakai HP Xiaomi. Iya. Soalnya itu teman kita kalau pakai iPhone malah nggak gitu. Itu serius itu. Ada. Jadi memang kalau memang kendalanya di alam itu ya bisa diakali. Iya. Intinya apa yang kita punya itu sebenarnya bisa ya. Bisa. Tinggal kita bisa kreatif apa enggak. Iya itu sih. Kalau ini motivasi buat anak-anak muda yang sekarang ya, boleh disampaikan motivasi apa quotes gitu dan semangat gitu. Mari teguh. Coba dari Mas Umam apa ada? Motivasi apa ya? Untuk Memulai berkarya. Oh iya, ya paling kan ada kayak salah satu pepatah yang ngomong kan, maksudnya kalau ingin menjadi penulis yang baik itu harus menjadi pembaca yang baik kan. Nah begitu juga di konten, kalau kita ingin membuat konten yang bagus berarti kita juga harus sering-sering lihat referensi konten juga yang bagus gitu. Di foto juga gitu, kalau kita sering lihat foto bagus, otomatis nanti kita bisa bikin yang kayak gitu. Gitu. Dari Mas Aldi mungkin ada. Apa ya? Kalau motivasi sih sebenarnya kan maksudnya setiap orang tuh berbeda-beda motivasinya biar konten itu untuk apa? Kalau kita memang untuk mencari sesuatu mencari rezeki. Memang apalagi sekarang tuh kan zamannya itu udah ke digital semua ya. Semuanya tuh digital. Saya kuliahnya di advertising, periklanan. Dulu tuh masih ada tuh iklan, kita bikin iklan poster berkeliling. Sekarang tuh masih banyak. Cuma kan penggunaannya kan udah beda. Beda sekarang Tapi lebih lagi ke digital ya. Pokoknya tapi seluruh banyak agensi-agensi yang offline itu sekarang online semua. Makanya saat ini itu waktu yang sangat tepat untuk memulai konten karena semuanya tuh serba dipermudah kalau kamu punya portofolio konten. Semuanya dalam hal apapun. Kalau kamu melamar kerja, lihat Instagram follower banyak pasti diterima kecuali PNS gitu. Iya. Tapi kalau melamar di industri kreatif, kali ini kan komunikasi loh. Saya juga dulu ini komunikasi tapi nggak Islam, nggak ada Islam. Jadi komunikasi biasa. Semuanya tuh gitu. Banyak teman-teman saya yang mulai konten. Maksudnya dalam artian konten itu nggak cuma jadi selebgram gimana. Konten buat portofolio, konten buat bikin film-film pendek gitu kan. Akhirnya ada teman-teman saya yang banyak di PH-PH besar, di Sinema, di Jakarta, di Mas Hanu itu ada vlog, ada studio di Jogja punya Mas Hanu Bramantio. Ada teman saya kerja di situ. Jadi memang apalagi jurusan komunikasi memang harus mulai personal branding ya. Jadi nggak harus yang memang pengen jadi konten kreator ya bisa juga buat portofolio itu. Oke, ya, Masya Allah ini kita dapat ilmu dan pengalaman baru ya teman-teman dari konten kreator lokal Pekalongan yang insya Allah nanti akan mendunia gitu ya, menjarak ke internasional ya. Ya, gitu. Tentunya kita juga dapat pembelajaran yang banyak sekali gitu dari kakak-kakak Duologo ini ya. Gitu. Terima kasih mas-mas ya yang udah berkenan hadir di CIB Podcast ini.